Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah Rabu Abu. Dimohon agar jemaat boleh mempersiapkan abu supaya dapat dipakai di dalam prosesi penorehan abu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun yang sempurna di dalam dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah pada Yesus dan mohonlah rahmat-Nya. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Saudara-saudara jemaat terkasih, malam hari ini kita bersama-sama dalam ibadah Rabu Abu. Marilah kita mendasarkan ibadah kita ini di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Bapa, debu dibentuk dan dipeliharanya. Dalam Anak, debu diangkatnya. Dalam Roh Kudus, debu dihiburkannya. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Disilahkan duduk. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa, kita rapuh terhadap sakit penyakit, kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam kembara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Dan Kristus sudi mana
percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, bersama-sama sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan Yesus mengawali masa raya Paskah. Malam ini kami bersama-sama datang dalam ibadah Rabu Abu. Sebuah momen yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bersama-sama memeriksa diri kami, menghantar kehidupan kami, sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, agar dalam dan melaluinya kami menemukan diri kami, betapa Tuhan mengasihi kami dalam segala keberadaan kami. Engkau yang berkenan untuk memberikan kesempatan buat kami melakukan pertobatan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui sabda kudus-Mu, kami boleh bersama-sama ditolong oleh Tuhan Yesus untuk melakukan refleksi pada malam hari ini. Membuat sebuah perenungan yang menolong kami untuk bersama-sama melakukan pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kasih kuasa pertolongan Roh Kudus, kami menyiapkan diri untuk menerima sabda-Mu. Berfirmanlah, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat terkasih, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan sabda Tuhan dari kitab Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 1 dan 2, lalu dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian saudara-saudara, Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Kita lanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu.
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana. Saudara-saudara, saya mengulang 2 ayat, saya baca lagi untuk kita sekalian. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudara, kita merenungkan sabda Tuhan ini dengan terang tema kesalehan. Sebuah kata yang saya yakin sangat akrab bagi kita selaku umat Tuhan. Kesalehan. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu, kesalehan tentu ada indikator-indikatornya. Atau ada bentuk, wujud di dalam konteks kehidupan keagamaan kita. Apa kira-kira bentuk-bentuk ritual wujud dari kesalehan? Saudara-saudara di rumah bisa bersama keluarga coba menyebut ya 1, 2, 3 bentuk-bentuk kesalehan dalam seluruh aktivitas kehidupan keseharian kita. Dalam konteks tentu kita menjalani hidup sebagai orang yang beragama, sebagai orang Kristen. Saudara sudah menemukan, bisa menyebutkannya? Saya yakin kita pasti bisa menyebut beberapa hal. Mungkin ya, kita bisa menyebutkan seperti apa yang disebut dalam bacaan kita, puasa. Masa Paskah seperti ini memang banyak mengingatkan kepada kita, orang Kristen, kita juga suka menjadikan momen seperti ini, Rabu Abu, menjadi sebuah awal untuk kita melakukan ibadah dalam bentuk puasa. Atau mungkin ada orang lain berkata, dalam konteks ibadah Rabu Abu seperti ini, saudara-saudara sangat sering memang disebutkan juga selain berpuasa, ada juga tentang berdoa. Lalu memberi sedekah. 3 kegiatan ini sangat sering disebutkan dalam konteks ibadah-ibadah Rabu Abu atau dalam masa Raya Paskah seperti ini. Nah saudara-saudara,
Waktu itu, di zaman kehidupan tentu Nabi Yoel, umat Tuhan itu juga umat yang sangat biasa melakukan ritual dan kehidupan keagamaan. Sama seperti kita pada saat ini, mereka juga punya bentuk-bentuk ritual keagamaan. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi Yoel dalam bacaan kita berkenaan dengan puasa. Saudara-saudara, pada dasarnya tentu saja ritus keagamaan atau bentuk-bentuk kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang baik karena memang kegiatan-kegiatan keagamaan itu adalah sarana untuk kita membangun relasi, membangun interaksi, untuk kita terhubung dengan Tuhan. Misalnya kalau kita melakukan ibadah hari Minggu, ibadah Minggu, itu sarana untuk kita terhubung dalam persekutuan dengan Tuhan maupun juga dalam persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman. Berdoa sama hakikatnya. Itu menolong kita untuk terhubung secara personal bahkan dengan Tuhan. Memberikan sedekah, memberikan persembahan. Sarana juga untuk kita terhubung dengan Tuhan. Jadi pada hakikatnya saudara-saudara, bentuk-bentuk kegiatan keagamaan adalah hal yang positif, hal yang baik. Hal yang dapat sangat menolong umat Tuhan untuk membangun kehidupan spiritualitasnya, kesalehannya dalam keseharian ini. Nah, persoalannya saya kira kita dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Persoalannya adalah apa yang baik, apa yang positif itu, bentuk-bentuk kegiatan keagamaan, manakala ia dilakukan, ia dipraktikkan tidak sebagaimana fungsi dan hakikatnya. Nah itu lalu menjadi masalah. Apa yang baik itu lalu menjadi persoalan. Contoh ya, kita sangat mengingat kalau dalam rangkaian daftar bacaan Alkitab ya, di daftar leksionari kita juga membaca kitab Matius ya. Nah di dalam Matius pasal 6 itu disebutkan tentang aktivitas yang baik sebetulnya berdoa. Berdoa disebutkan. Tetapi sayang memang bahwa orang lalu menjadikan aktivitas berdoa itu sebagai sarana untuk mendemonstrasikan atau dalam bahasa lain sebagai sarana untuk memamerkan kebaikannya, memamerkan kesalehannya di hadapan banyak orang. Maka Matius itu mengatakan, menceritakan kepada kita bahwa banyak orang itu lalu mengambil tempat atau lokasi untuk berdoa di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya orang lain melihat. Dan ketika orang lain melihat, mereka berharap bahwa orang lain membuat sebuah penilaian, orang lain membuat sebuah kesimpulan. Wah, ini orang-orang yang punya tingkat kesalehan di atas rata-rata. Jadi saudara-saudara, di zaman Nabi Yoel ada sebuah situasi rupa-rupanya bahwa ritualitas keagamaan, jadi bentuk-bentuk keagamaan itu kehilangan hakikat dan fungsinya. Orang berdoa tidak dalam fungsi untuk menghantarnya menemukan sebuah hubungan yang private sifatnya, yang sangat pribadi sifatnya dengan Tuhan. Tapi lebih dipakai sebagai sarana untuk memamerkan kesalehan. Orang berpuasa juga demikian. Mereka bahkan berupaya untuk membuat wajahnya ini tampak kepada orang lain sebagai orang yang sungguh-sungguh berpuasanya. Jadi kalau dalam tradisi masyarakat Israel kuno itu bahkan diceritakan mereka yang berpuasa yang salah menempatkan aktivitas puasa itu, mereka lalu
merias wajahnya. Gitu. Jadi di bagian bawah matanya itu diberi warna hitam-hitam. Supaya ketika orang melihat, waduh ini orang yang puasa sungguh-sungguh. Sampai wajahnya kelihatan kusut seperti itu. Ya. Memberi sedekah juga demikian. Orang kehilangan hakikatnya karena pemberian itu menjadi sarana untuk pamer kepada orang lain. Jadi kalau ada orang mau memberi sedekah, orang suka membuat pengumuman, lalu orang diminta untuk datang sedemikian rupa, sehingga banyak orang itu melihat, wah luar biasa. Betapa orang ini adalah orang yang saleh, kemurahan hatinya itu begitu luar biasa. Saudara, itu yang terjadi. Lebih dari itu, kalau ada sebuah kesalahan, lalu orang meratap, menyesali itu. Mestinya ini kan sarana yang baik. Tapi waktu itu ada banyak orang yang bahkan menggunakan budaya itu secara berlebih-lebihan. Jadi saudara-saudara, kalau di dalam praktik-praktik kehidupan pada saat itu, ada memang banyak budaya di mana menangis dengan suara keras, mengoyakkan pakaian, meratap, itu menjadi cara-cara yang lazim untuk mengungkapkan rasa duka. Lazim, biasa. Ya. Tetapi di dalam konteks kehidupan di zaman Nabi Yoel ketika itu, ya, orang mengungkapkannya secara berlebih-lebihan. Menjadikannya sebagai sebuah aksesoris, gitu ya, sampai orang melihat apa yang paling tampak, mengoyakkan pakaian. Karena orang tahu kalau ada orang sampai mengoyakkan pakaian, itu berarti dia sangat menyesali dosanya. Tetapi apakah benar orang yang melakukan semua ritus seperti itu adalah orang yang sedang benar-benar menyadari kesalahannya dan melakukan pertobatan di dalam kehidupan? Nah, itu yang tidak ditemukan oleh Tuhan. Nah, karena itulah saudara-saudara, pasca dari wabah belalang gitu ya, kalau melihat konteksnya, pasca dari wabah belalang karena memang ada banyak pelanggaran, ada banyak dosa yang diperbuat. Nah, sekarang Tuhan itu memberikan sebuah kesempatan. Mari periksa ini kehidupan. Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap orang umat Tuhan itu memeriksa dirinya dan melakukan pertobatan. Karena itu di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12, Yoel menghantar kita untuk melihat, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu berkata demikian, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ini Tuhan yang bersuara. Ya. Jadi Tuhan memanggil umat supaya umat itu mengalami pertobatan yang sejati. Umat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu Yoel itu menimpali dengan mengatakan kepada umat, ya, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau saudara-saudara lihat di dalam bacaan Alkitab kita, tanda petik yang pertama itu kalimat langsungnya Tuhan yang direkam tentu oleh Nabi Yoel. Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Lalu Yoel sebagai seorang nabi mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, Yoel sebagai seorang nabi melihat betapa ritualitas keagamaan telah dijadikan sebagai sarana formalitas semata. Orang kehilangan esensinya, orang kehilangan maknanya di dalam kehidupan ini. Bahkan aktivitas-aktivitas keagamaan itu dipakai sedemikian rupa menjadi sebuah sarana untuk orang menutupi kesalahannya. Kalau saudara membaca kitab Yesaya pasal 1, di sana kita menemukan contoh.
Tuhan itu sampai berkata, aku bosan, aku jemu terhadap persembahanmu domba-domba yang gemuk-gemuk itu. Terhadap semua itu aku jemu, kata Tuhan. Saudara, mengapa? Karena ada sebuah situasi. Kalau membaca kitab Yesaya pasal 1, orang melakukan kelaliman, orang melakukan ketidakadilan, orang melakukan pemerasan. Tapi untuk menutupi semua yang dilakukan dengan sangat jahat itu, orang lalu datang kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang luar biasa itu. Nah, Yesaya memberitakan bahwa Tuhan jemu, Tuhan tidak mau menerima semua itu. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya sebagai bentuk formalitas dan lebih dari itu dipakai untuk membungkus sesuatu yang busuk di dalam kehidupannya. Seruan itulah yang dikemukakan oleh Nabi Yoel dengan mengatakan, jangan koyakkan pakaianmu. Jangan hanya secara lahiriah karena itu tidak ada gunanya. Maka ia berbicara tentang pertobatan hati. Koyakkan, sobeklah, gitu ya. Bukalah hatimu. Biarlah engkau datang kepada Tuhan itu dengan hati yang hancur. Bukan hanya dengan apa yang tampak di luar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berpikir dan saya merenung, ingin mengajak saudara-saudara sekalian. Di masa pandemi ini kita juga melakukan ada banyak ritual keagamaan yang masih kita lakukan. Barangkali baik di Rabu Abu seperti ini, coba kita memeriksa apakah ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan dalam bentuk online, itu menjadi ritual-ritual yang sungguh-sungguh kita hidupi, yang menghantar kita pada sebuah hubungan yang memang sangat personal dengan Tuhan. Atau lebih bersifat formalitas di dalam keseharian kita. Saya kira baik momen seperti ini kita gunakan sebagai momen yang juga kita memeriksa. Mari kita koyakkan bukan hanya pakaian kita, tetapi hati kita. 1 tahun kurang lebih kita sudah menjalani situasi pandemi ini. Adakah banyak hal yang kita lakukan itu lebih menempatkan kita untuk melakukannya sebagai sesuatu yang formalitas. Kehilangan maknanya, kehilangan esensinya. Sehingga karena itu mungkin kita merasa ada kejenuhan, ada kebosanan. Karena kita melakukannya hanya dalam tataran formalitas semata. Kehilangan esensinya, kehilangan nuansa rasa, kehadiran Tuhan yang menyapa kita, yang menyentuh kita di dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah di minggu seperti ini, pada hari Rabu Abu di mana kita beribadah. Saudara-saudara, kita coba memeriksa diri kita. Saya memeriksa diri kita. Saya memeriksa diri saya, saudara-saudara memeriksa diri saudara-saudara masing-masing. Coba kita periksa, seperti apakah sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bila nanti kita juga akan bersama-sama melakukan sebuah penorehan abu. Saudara-saudara, abu tanda lahiriah. Sekali lagi ini adalah sarana. Secara simbolis untuk menolong kita menyadari kita ini abu, debu, ya. Dan kita ini rapuh. Dan Rabu Abu dengan penorehan abu, itu mau menghantar kita supaya kita menyadari betul bahwa di hari seperti ini kita dipanggil untuk memulai masa raya Paskah dengan pertobatan hati, bukan hanya pertobatan yang sifatnya lahiriah. Dari hati itu akan memancar kepada yang lahiriah. Saudara, kiranya dengan demikian Rabu Abu menjadi awal di mana kita mempersiapkan diri benar untuk memasuki masa raya Paskah, untuk bersama-sama dengan Yesus menata sebuah kehidupan dalam sebuah misi
untuk penyelamatan dunia ini. Kiranya seruan dari kitab Yoel mengingatkan panggilan untuk kita kembali dalam pertobatan hati. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama memasuki liturgi pertobatan. Kita akan bersama-sama merefleksikan seperti apakah kesalehan yang selama ini kita wujud nyatakan di tengah kehidupan keseharian selaku umat Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya menjadi teladan, malah sering menjadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang, demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekadar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh kami dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker saat seharusnya kami memakai masker. Abai menjaga jarak sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang rahimi, inilah pengakuan dosa kami. Biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu
dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Saudara-saudara jemaat terkasih, sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan prosesi penorehan abu. Saudara-saudara silakan menyiapkan abu masing-masing dan tentu sebagai keluarga disilahkan saudara untuk berunding siapa yang akan menorehkan abu kepada anggota-anggota keluarga. Bisa kepala keluarga yang menorehkan abu kepada anggota-anggota keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, atau mungkin ada yang lain. Atau boleh juga menunjuk selain kepala keluarga. Nanti kepala keluarga atau yang pertama menorehkan abu kepada yang lain, itu silahkan secara bergantian ada yang menorehkannya. Misalnya suami menorehkan ke istri, ke anak-anak, nanti kemudian istri bisa mewakili keluarga untuk menorehkan abu di dahi dari sang suami. Begitu saudara-saudara, kurang lebih yang akan kita lakukan bersama-sama dengan penorehan abu. Sekali lagi biarlah ini menjadi sarana untuk menolong kita melakukan pertobatan hati sebagai tanda dan jalan untuk kita hidup dalam kesalehan yang sejati. Saudara-saudara di dalam Kristus, abu di dahi merupakan simbol dari kefanaan hidup kita, sekaligus simbol tekad kita untuk hidup dalam pertobatan dan penyangkalan diri. Untuk itu, bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita sambil mengatakan, "Hai debu, bertobatlah dan setialah pada Kristus." Sekali lagi, pada saat nanti saudara menorehkan abu ke seseorang yang saudara kasihi, saudara boleh mengucapkan kalimat, "Hai debu, bertobatlah dan setialah pada Kristus." Dari tempat ini, saya akan melakukannya bersama dengan anggota keluarga, istri dan anak, dan saudara-saudara nanti boleh melakukannya di rumah, saling menorehkan abu antar anggota-anggota keluarga. Hai debu, bertobatlah dan setialah kepada Kristus. Hai debu, bertobatlah dan setialah kepada Kristus. Dan setialah kepada Kristus.
Yesus turun dari sorga, masuk dunia telah penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara-saudara, dengan tanda salib terdiri dari penorehan abu di dahi kita masing-masing, sekarang marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam sabda Tuhan, Mazmur pasal 145 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita ciptaannya yang rapuh dinyatakan demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Marilah sekarang kita bersiap untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jemaat terkasih, biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita ini fana dan rapuh. Karena itulah kita membutuhkan kasih Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri dalam persembahan diri kita kepada Allah. Kini lanjutkanlah hidupmu, lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan
Saudara-saudara jemaat terkasih, keluarga-keluarga yang terkasih, tetaplah memandang pada Allah dan berkaryalah dalam damai di tengah dunia. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merengkuh setiap saudara dengan kehangatan cinta kasih-Nya, dan meneguhkan setiap saudara dalam menapaki kehidupan sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana, amin. Syukur